Halo semuanya, sahabat Berisik Diskusi Ibadah. Jadi kali ini saya mau bahas lagi PBB Kota Bandung. Ternyata masih banyak PBB Bandung berhasil teman-teman. Berhasilnya apa? Ya ini teman saya itu dia PBB. Setelah saya chatting sama yang ada di kota Bandung di situ ternyata kita udah diskusi dengan pengajuan kebetulan. Nah, dalam kondisi apa sih kita itu ya? Dalam kondisi ini misalkan ada kesalahan penghutan atau misalkan dari nah kemudian tadi pengajuan kebetulan kita kalau ada perlu dimana kita cara penghutan di situ ternyata seperti itu sudah biarkan. Nah, di sini itu dulu. Nah, di sini suruh ini adalah buat ya. Oke. Setelah itu ini kita kita bisa katakan bisa kalau kita aja nih Mas. Oke, setelah itu baru kalian ini harus baca dulu ya. Ini adalah satu kalian. Ini ada sekitar 4 lembar. Nah, ini ada sekitar 4 lembar. Oke. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah tempat kita melakukan tempat berkas ya. Oke, ini seperti kita salah satu semuanya. Nah, ini apa harus sekarang kan bertipe PPTF PPG. Oke. Nah, ini harus keluar dua kopi KTP baru kita Halo semuanya, sahabat brocis-brocisku dimanapun kalian berada. Jadi kali ini saya mau ngebahas tentang PBB lagi nih, PBB Kota Bandung. Ternyata masih banyak PBB Bandung tuh yang bermasalah ternyata teman-teman. Bermasalahnya apa? Ya contohnya ini teman saya tuh dia PBB-nya kayak apa namanya nggak pernah dapet, terus dengan nggak pernah dapat dia bilang tuh dia jadi nggak bayar karena pada prinsipnya dia tuh orangnya kayak apa ya, dia tuh akan bayar PBB ketika SPPT-nya dikirim ke rumah gitu ya. Dan kenapa alamatnya bisa salah, saya sih kurang tahu ya gimananya gitu, apakah salah pada saat penginputan data atau salah pada pengisian formulir. Saya sih kurang tahu ya pastinya kayak gimana gitu. Cuman ya dengan akibatnya tidak datang SPPT itu temen saya itu ternyata pas dicek tunggakannya tuh banyak banget gitu. Dan sebenarnya ini siapa sih yang salah gitu ya? Saya juga bingung nih. Kalau menurut brocis-brocis semuanya nih, di sini siapa sih yang salah? Apakah pengisian data kah? Waktu dulu ya, atau pada saat penginputan data di apa namanya di kantor PBB-nya gitu ya, PBB Kota Bandung. Saya sih kurang ngerti gitu. Cuman kalau menurut kalian nih, saya sih apa ya, nggak akan menyalahkan siapa-siapa gitu. Cuman saya ingin tahu aja pandangan kalian kalau misalkan posisi seperti ini tuh harusnya kayak gimana gitu. Cuman kemarin sih saya kan konsultasi, kebetulan ada juga tuh di websitenya mereka. Jadi kan mereka ada website tuh SIPP. Nah, di sana tuh ada nomor WA. Nah, saya tuh nanyain tuh ke situ ya. Jadi kalau misalkan emang ternyata ada kesalahan penginputan data atau pengisian formulir pada saat di awal, itu tuh sebenarnya ternyata bisa diajukan pengajuan pembetulan kalau untuk alamat ya teman-teman. Dan untuk sahabat brocis-brocisku juga itu tuh bisa diajukan, ternyata bisa diajukan. Nah, dan ternyata setelah saya chatting sama yang ada di tertera WA di situ ya, di sistem itu tuh ternyata kita mendapatkan solusi dengan pengajuan pembetulan. Nah, dalam kondisi apa sih kita bisa ngajuin tuh ya? Dalam kondisi kayak gini, misalkan teman-teman, misalkan ada kesalahan penginputan atau misalkan tidak sesuai nih fakta di lapangan dengan di SIPP ini atau di SPPT. Misalkan gini, alamat temen-temen tuh misalkan nih kayak di saya nih Cibaduyut, misalkan nomornya 12 gitu ya. Misalkan ini Jalan Cibaduyut nomor 12, ternyata di SPPT-nya tuh Cibaduyut nomor 30 misalkan teman-teman. Makanya kenapa si SPPT-nya tidak nyampe ke rumah, karena alamatnya salah gitu.
Nah, di sini mungkin dari pihak kantor PBB-nya pasti mengirimnya ke Jalan Cibaduyut nomor 30. Tidak ke nomor yang tadi itu, yang nomor apa tadi? Nomor 12 misalkan. Gitu. Jadi misalkan kayak gini ya, teman-teman. Rumah saya Cibaduyut nomor 12. Tapi dikirimnya ke Cibaduyut nomor 30 gitu. Ya pasti kan ke rumah saya nggak akan nyampe dong gitu. Makanya inilah yang terjadi eh, terhadap teman saya gitu ya, terjadi. Dan ini pun teman saya itu sebenarnya keberatan gitu ya dengan adanya kesalahpahaman. Menurut saya ini kesalahpahaman ya teman-teman. Jadi mengakibatkan tuh denda muncul tuh karena nggak dibayar. Denda muncul tuh, denda tuh. Ternyata pas saya chatting lagi sama pihak PBB tuh, untuk denda tuh ternyata sudah dihapuskan karena mereka ada programnya gitu ya. Dan menurut saya ini ngebantu teman saya ya, dengan dia yang apa namanya, tidak membayar pajaknya dikarenakan SPT-nya nggak datang ke rumah gitu ya. Ternyata pas dicek di sistem SIPP itu ternyata alamatnya salah gitu teman-teman, yaitu mungkin yang mengakibatkan jadi dia nggak bayar gitu. Nah, di sini saya kan dikasih tahu masuk aja ke sistem yang ini ya, sistem SIPP ini. Jadi cara pengajuannya tuh menurut saya gampang ya teman-teman, karena di situ dikasih tahu step by stepnya gitu. Dan kebetulan saya akan kasih tahu juga sekarang gitu ya. Jadi gini ya teman-teman, ini kan ini udah ada nih si sistemnya ya. Nah ini ya teman-teman. Nah ini nomor WA-nya ya teman-teman. Dan itu pun aktif dengan syarat ada jam operasionalnya. Ya, ada jam operasionalnya. Dan itu tidak bisa ditelepon, hanya melayani via chatting gitu ya teman-teman. Oke. Dan langkah yang pertama di sini adalah kita harus daftar dulu teman-teman. Nah, di sini daftar dulu ya teman-teman. Menggunakan nomor KTP teman-teman, ya sahabat brocisku. Di sini misalnya KTP sahabat brocisku nih, terus passwordnya dibikin seingat ya, maksudnya kayak password ini aja, kayak password Facebook atau password email, pokoknya yang gampang diingat aja gitu ya. Lalu di sini nama lengkap, baru tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya ini teman-teman. Dan ini emailnya juga harus yang aktif ya, email dan nomor handphone ini harus aktif. Dan kebetulan saya udah punya akunnya, jadi kita langsung aja ya, login aja. Oke. Nah ini teman-teman. Nah ini ya. Selamat datang di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PBB. Yang pertama, persiapkan dokumen yang sudah Anda scan. Harus bertipe PDF atau foto gambar seperti JPG, JPG atau PNG, kayak gitu. Langsung yang keduanya, untuk mengajukan permohonan layanan secara online, klik menu pengajuan permohonan. Yang ini berarti teman-teman. Dan yang ketiga adalah untuk melihat status permohonan, Anda klik menu permohonan saya, berarti yang ini ya teman-teman. Pastikan nomor handphone Anda aktif, karena sistem akan mengirimkan notifikasi SMS dan pengajuan permohonan Anda. Nah ini, oke. Nah teman-teman, misalkan kayak gini mau pengajuan pembetulan, ternyata nggak tahu nih, emang persyaratannya ada, formulirnya di mana nih, cara dapat formulirnya kayak gimana? Nah di sini tuh ternyata sistem SIPP ini tuh sudah menyediakan, ada di sini, klik download. Nah ini di sini teman-teman. Di sini sebelum melakukan permohonan online, silakan download dokumen di bawah ini. Nah ini karena kita mau pengajuan pembetulan alamat yang seharusnya Cibaduyut nomor 12. Ini misalkan ya teman-teman ya, misalkan Cibaduyut nomor 12 di lokasi, dan di SPT Cibaduyut nomor 30. Nah ini cara pengajuan pembetulannya kayak gimana? Nah di sini
ada belangko permohonan pembetulan yang ini teman-teman, diklik aja. Nah ini teman-teman, oke, ini adalah formulirnya. Oke, setelah itu ini kita download ya teman-teman, ini kita download, kita cetak atau kita print ya teman-teman. Bisa ke tukang fotokopi yang terdekat aja, yang di rumah, yang dekat rumah maksudnya. Oke, setelah itu brocis-brocisku sekalian, kalian ini ya harus membaca dulu ini ya. Ini adalah persyaratan nomor 1 sampai 8, ini adalah persyaratan untuk pengajuan pembetulan ya teman-teman. Nah, ini untuk pengajuan pembetulan. Yang pertama adalah surat permohonan, teman-teman. Nah, surat permohonan ini ya udah ini yang di-download sama teman-teman dan di-printkan ya teman-teman. Jadi di sini harus manual. Oke, langkah selanjutnya adalah yang nomor 2, SPOP LSPOP. Nah, SPOP LSPOP ini apa sih? Nah, teman-teman bisa diklik lagi ke sini, klik download. Nah, ini SPOP LSPOP. Nah, diklik lagi. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Ini teman-teman harus di-download, teman-teman. Ini ada sekitar 4 lembar. Nah, ini ada sekitar 4 lembar. Oke. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah ini di-download dan diisi ya teman-teman ya. Sama yang ini juga, formulir ini, surat permohonan ini di-download, di-print dan diisi secara manual, ditulis tangan. Oke. Yang ketiga ini surat kuasa, teman-teman. Ini tuh surat kuasa kalau misalkan diuruskannya sama orang lain, sama pihak ketiga, gitu ya. Atau enggak pihak kedua, misalkan sama temen-temen sahabat brocis gitu ya. Atau apa namanya, kalau misalkan brocis menyewa jasa untuk pengajuan ini, misalkan ya jasanya tuh ya misalkan ke notaris gitu ya, atau enggak ke temen ya, pokoknya yang berkaitan dengan ya sahabat brocis, misalnya ngajuin sama saudara gitu ya, yang penting pakai surat kuasa. Nah, ini karena teman saya langsung yang ngajuin, dia udah menyiapkan berkasnya, jadi saya tinggal upload aja gitu. Oke, selanjutnya adalah fotokopi KTP. Nah, ini teman-teman, fotokopi KTP. Nah, ini kalau sudah disiapkan kayak fotokopi KTP, surat permohonan, SPOP LSPOP, terus yang ini yang selanjutnya adalah fotokopi sertifikat, terus yang keenamnya fotokopi IMB, yang ketujuhnya fotokopi SOP TPBB 5 tahun terakhir, langsung bukti bayarnya. Nah, ini ya teman-teman, ini tuh semuanya disiapkan dulu secara fisik teman-teman ya. Nah, biasanya kan di sini diminta semua file ya, yang tadi ya petunjuk, coba semua file ini harus bertipe PDF teman-teman. Ingat ya, bertipe PDF. Nah, di sini saya kasih tahu dulu. Ini kan di sini ada PDF, foto, gambar. Nah, kayak gini teman-teman. Ini yang melebihi, misalkan kayak gini. Ini fotonya kan si SPOP LSPOP ini, surat pemberitahuan objek pajak ini kan dia 4 lembar teman-teman, atau enggak 4 halaman yang harus diisi gitu ya, yang harus misalkan harus diupload. Nah, ini teman-teman harus dibuatkan jadi PDF. Misalkan teman-teman kayak gini, teman-teman menggunakan aplikasi Simple Scanner deh, yang simple banget itu menurut saya. Itu aplikasi itu emang ngebantu ya. Jadi dari 4 foto atau 4 halaman yang difoto sama teman-teman ini dijadikan file PDF. Nah, caranya kayak gimana? Jangan sampai ini saya kasih tahu dulu ya teman-teman. Ini untuk SPOP, pokoknya yang melebihi dari 1 lembar ya teman-teman. Kayak SPOP, baru sertifikat, baru fotokopi PBB yang 5 tahun terakhir. Itu setahu saya apa namanya, kalau PBB-nya bisa tahun berjalan, cuman bukti bayarnya tetap 5 tahun terakhir gitu, bukti bayarnya ya 5 tahun terakhir setahu saya.
Nah, jadi teman-teman untuk yang dijadikan PDF itu ada 3 berarti. Ada SOPT PBB-nya yang 5 tahun terakhir. Mungkin ini si bukti bayarnya ya teman-teman yang 5 tahun terakhir. Selesai 5 tahun terakhir itu bukti bayar. Untuk SPPT PBB-nya tahun berjalan. Nah, jadi di sini yang harus dijadikan PDF itu ada 2. Ada SPOP LSPOP dan sertifikat. Nah, ini tuh dijadikan PDF ya teman-teman, nomor 2 sama nomor 5. Nah, selebihnya itu hanya foto-foto JPG doang gitu. Cuman 1 lembar. Kayak misalnya surat permohonan, foto KTP, terus IMB gitu ya teman-teman, sama PBB-nya yang tahun berjalan tahun 2021 gitu. Itu cuman kayak difoto 1 kali jekrek, dan semua file yang ini diwajibkan 5 MB ya teman-teman, diwajibkan pokoknya di bawah 5 MB deh kalau bisa gitu, karena ukuran maksimalnya 5 MB gitu, maksimal 5 MB teman-teman. Nah, caranya kayak gimana? Nah, ini teman-teman di konten saya sebelumnya ada ya teman-teman, kalian tinggal buka YouTube aja. Nah, di sini kalian searching Padre San Francisco. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Ini punya saya nih. Nah, ke playlist. Nah, ke sini. Oke. Nah, di sini langkah-langkah awal untuk pengajuan PBB. Nah, di sini tuh saya ngasih tahu cara gimana membuat si file itu menjadi PDF. Jadi asalnya filenya JPG jadi PDF gitu ya. Saya menggunakan aplikasi Simple Scanner ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sebelum pengajuan boleh teman-teman kesini dulu ya, nonton ini dulu gitu. Oke. Nah, kalau misalkan udah disiapkan semua filenya, kayak misalkan foto si surat permohonan, terus file PDF di bawah 5 MB atau 5 MB, SPOP LSPOP gitu. Terus yang ketiganya foto KTP, baru yang keempatnya di sini ada. Ini karena saya bilangnya saya loncat yang surat kuasa karena saya tidak menggunakan surat kuasa ya teman-teman. Jadi yang pertama ada surat permohonan yang 1 lembar atau 1 kali foto, baru yang kedua file PDF SPOP LSPOP, baru yang ketiga foto KTP, baru yang keempat file PDF sertifikat, yang kelima foto IMB, yang keenam foto PBB ya, foto SPPT PBB, yang ketujuhnya ada bukti bayar 5 tahun ke belakang. Itu bisa dijadiin sama teman-teman, digabungin 1 kali foto atau mau di PDF kan juga boleh. Yang penting si filenya itu semua di bawah 5 MB. Oke ya teman-teman. Ini langkah selanjutnya adalah kita kayak gini aja. Nah, teman-teman sebelum pengajuan kalian filenya simpen dulu. Misalkan kalau ngajuinnya di laptop ya, simpen dulu di filenya mau di mana, misalkan dibikin new folder, terus dibikin untuk pengajuan PBB gitu ya. Jadi nanti kita tinggal klik-klik doang gitu. Nah, oke, selanjutnya kita pilih jenis pelayanan, itu pembetulan. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita isi ini NOP-nya berapa, NOP nomor objek pajak yang ada di SPPT, brosis semuanya ya. Oke. Ini saya isi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah diisi NOP dan tahun pajaknya ya teman-teman. Nah, jenis pelayanannya pembetulan. NOP-nya sorry bro. Nah, jenis pelayanannya pembetulan, NOP-nya diisi sesuai SPPT,
Baru yang ketiganya di sini ada tahun pajak. Nah, tahun pajak ini di sini harus diisi sesuai tahun berjalan, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini adalah eh, tempat kita mengupload ya, teman-teman, upload berkasnya. Oke, ini harus diperhatikan ya, sahabat-sahabat brocisku semuanya. Nah, ini ya, upload file scan lampiran bertipe file PDF JPG. Oke. Nah, ini yang pertama ada surat permohonan, yang kedua fotokopi KTP, baru yang ketiganya nanti sertifikat, baru nanti SPP tahun terakhir, terus bukti lunas 5 tahun ke belakang, baru swap ya teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah surat permohonan. Oke, kita klik upload ya. Nih, kita ulang, kita klik upload, telusuri. Nah, ini teman-teman, ini saya sudah siapkan ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal upload aja nanti. Oke, yang pertama surat permohonan, open, upload. Kalau udah hijau kayak gini berarti udah masuk ya teman-teman ya. Baru yang kedua adalah fotokopi KTP. Nah, ini copy KTP yang tadi saya bilang tuh, yang di foto ya teman-teman. Nah, yang satu lembar itu. Nah, ini teman-teman ya. File yang diizinkan maksimal 5 MB. Tuh, saya bilang juga 5 MB ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah KTP. Nah, upload. Baru yang ketiga adalah sertifikat. Oke, telusuri. Nah, di sini sertifikat, upload. Baru yang keempat SPPT tahun terakhir. Oke. Yang kelimanya ini ada bukti 5 tahun terakhir, karena ini saya digabungin semua ya teman-teman. Jadi cuman satu kali potong gitu doang. Cuman ya itu dijejerin gitu ya. Baru yang keenamnya ini ada swap swap. Nah, yang tadi ya teman-teman, yang 4 lembar tuh harus di apa namanya, dijadikan PDF. Oke teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah, nah ini kan karena si surat kuasa nih, kita nggak pakai surat kuasa, jadi biarin aja teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita klik selesai. Oke, di sini ada pemberitahuan. Silakan selamat Anda telah berhasil pengajuan atau mengajukan permohonan layanan PBB dengan kode booking sekian. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 08112465 953 yang tadi ya teman-teman, yang tadi di awal. Oke, kita klik aja. Nah, ini adalah halaman selanjutnya ya teman-teman. Jadi kalau kita udah ngajuin, ya inilah halaman setelah pengajuan tuh ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa informasi nih teman-teman. Ada tanggal booking, ada kode bookingnya berapa, ada NOP-nya berapa, tahun yang diajukannya tahun berapa, jenis pelayanannya apa, baru alasan penolakan jika ditolak ya teman-teman, kalau ditolak itu juga. Terus ada statusnya. Nah, ini ya teman-teman, saya mau ngasih tahu dulu. Ini kalau misalkan nanti saya blur, maaf ya teman-teman. Nah, kayak ini ya teman-teman, ada beberapa berkas yang kayak saya bantu upload ya teman-teman. Saya bantu upload. Jadi di sini ada perbedaannya ya teman-teman. Kalau misalkan di sini ya teman-teman, yang harus diperhatikan sama teman-teman adalah statusnya ya teman-teman. Ini karena baru kita ajukan, biasanya ini diproses si statusnya biar diterima atau tidak, diterima atau ditolak gitu ya. Pokoknya diperiksanya si berkas itu biasanya
1 sampai 3 hari ya teman-teman. Itu juga tergantung banyak atau sedikitnya yang ngajuin berkas gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak "Oh, ini kenapa lama gitu kan, yaitu teman-teman karena yang ngajuin sekarang satu kota Bandung tuh ya lewat ini gitu. Karena setelah saya WA juga, mereka tuh untuk pelayanan tidak menerima secara face to face gitu ya, atau datang ke kantor gitu. Ternyata mereka tuh udah tutup gitu karena di lockdown gitulah, di pusatnya di balai kota gitu. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja. Nah, teman-teman dapat informasi ini tuh bisa dapat SMS atau lewat Gmail atau ya lewat sistem ini gitu. Jadi teman-teman tuh ada 3 informasi tuh tentang PBB itu ini setelah pengajuan. Teman-teman kayak biar tahu statusnya itu ada tiga gitu ya. Kayak misal ya itu yang tadi saya bilang, ada lewat SIPP, ada lewat Gmail sama SMS gitu teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman semoga video ini ngebantu, konten ini ngebantu biar teman-teman kalau misalkan ada saudara teman-teman gitu yang di Bandung, misalkan ternyata PBB-nya salah alamat gitu ya. Kalau misalkan salah alamat, misalkan jalannya atau nomornya atau bloknya atau RT RW-nya atau kelurahannya atau kecamatannya gitu teman-teman. Jadi dan tidak hanya itu ya teman-teman, kayak untuk pembetulan luas tanah atau luas bangunan pun bisa gitu, pengajuannya hampir sama kayak gini gitu. Cuman mungkin nanti pengisian formulir yang di awal nanti dikasih tahu alasan pengajuan pembetulannya itu apa. Kan di situ ada 3 baris tuh. Nah, teman-teman tinggal isi aja misalkan pengajuannya ini gitu. Tapi itu tuh dalam satu lingkup untuk pembetulan ya teman-teman. Dan misalkan kayak gini, salah perhitungan misalkan perhitungan untuk NJOP-nya, perhitungan NJOP setelah perhitungan ya teman-teman. Jadi kayak gini, kan ada tuh peraturannya, kalau misalkan yang di atas 1M itu dikalikan pajaknya 0,2% dan di bawah 1M dikenakan pajaknya 0,1. Jadi ya teman-teman ingetin, di atas 1M 0,2, untuk di bawah 1M 0,1% gitu ya teman-teman perhitungannya itu. Jadi gini, NJOP dikurangin NJOP TKP baru dikali ya itu ya. Jadi NJOP dikurangin NJOP TKP 25 juta. Misalkan kayak gini NJOP teman-teman deh, sahabat Broadcastku semuanya, misalkan kayak gini. Saya punya NJOP-nya ternyata 900. Nah, 900 dikurangi NJOP TKP itu 25 juta ya teman-teman. Nah, 900 dikurangi 25 juta berarti sisanya 875 juta. Nah, karena yang tadi peraturan tadi di bawah 1M dikalikan pajaknya 0,1. Dan ternyata misalkan di SPT itu 0,2 gitu. Nah, itu teman-teman bisa pengajuan pembetulan gitu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya mohon terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu, atau enggak salah penyebutan nama ataupun menyebutkan alamat orang lain gitu. Mohon maaf, ini hanya misalkan saja ya yang tadi tuh. Jadi biar tahu teman-teman gitu. Oke, semoga dengan adanya konten ini ngebantu teman-teman lebih taat pada pajaknya, karena pajak itu adalah kewajiban kita ya. Karena ya kita punya rumah gitu. Kita memiliki rumah itu gitu. Jadi ya ada pajaknya gitu teman-teman. Dan saya berharap
PBB Kota Bandung juga semakin baik lagi, permasalahannya semakin sedikit. Dan ingat ya teman-teman, kalau emang kita salah, si PBB-nya jangan nunggu-nunggu kantor PBB yang datang ke rumah gitu, karena mereka tuh untuk sensus itu 3 tahun setahu saya ya, yang pernah saya tahu itu ada yang 3 tahun sekali. Jadi itu tuh gimana programnya mereka gitu, sensus tuh. Oke ya teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menonton. See you guys.